أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله ربي وأتوب إليه والحمد لله رب العالمين. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب رب العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bersua di pertemuan 2 minggu sekali kita ini. Semoga kita bisa mengisinya dengan baik dan mengamalkannya dalam kehidupan juga dengan baik, penuh keikhlasan dan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan mengisi pertemuan kita ini dengan tanya jawab saja. Namun untuk itu sepatah dua kata saya akan menyampaikan beberapa hal untuk diri saya dan untuk antum semuanya. Semoga bermanfaat bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Tidak ada satu orang pun dari kaum muslimin yang tidak meyakini kemahasucian Allah Subhanahu wa ta'ala. Maha suci, yakni suci dari keburukan dan suci dari kebaikan yang terbatas. Jadi kaum muslimin meyakini bahwa Tuhan itu maha suci. Tapi rincian maha sucinya itu mungkin tidak semua orang mengetahui, apalagi mengimaninya. Nah, suci itu secara global ada dua. Suci dari kesalahan, dari keburukan, yakni dan sejenisnya, yakni kesalahan, keburukan, kekurangan dan seterusnya. Dan suci dari kebaikan. Nah, kalau dari keburukan maka jelas, ya kan? Karena Tuhan Maha tidak terbatas. yakni tidak mungkin memiliki kekurangan apapun. Sebab kalau memiliki kekurangan berarti dia memiliki batasan. Kalau memiliki batasan maka berarti dia mungkinul wujud. yakni wujud yang terbatas. Artinya memiliki awal dan akhir. Kalau memiliki awal dan akhir berarti kalau memiliki awal dan akhir berarti sebelum awal tidak ada, dan kalau sebelum awal tidak ada kemudian setelah awal ada maka berarti dicipta. Nah, kalau dicipta berarti bukan Tuhan, kan begitu. Nah, karena Tuhan itu pencipta dan tidak dicipta sesuai dengan argumentasi yang sudah ada di pelajaran akidah. Karena kalau seluruh daripada keberadaan itu terbatas, berarti tidak mungkin ada keberadaan. Kan gitu. Sebab kalau seluruhnya terbatas, tidak ada yang tidak terbatas, seluruhnya terbatas. Misalnya A disebabkan B, B disebabkan C, C disebabkan D, dan seterusnya. Semuanya terbatas. yakni alam ini diciptakan A diciptakan B, B diciptakan C. Dan seterusnya tanpa batas. Berarti yakni silsilah sebab-sebabnya ini tanpa batas. Maka berarti seluruh sebab-sebab itu terbatas. Karena disebabkan oleh yang lain.
Kalau seluruh sebab-sebab itu disebabkan oleh yang lain sehingga menyebabkan terbatas, maka kalau seluruh sebab-sebab itu terbatas, berarti seluruhnya memiliki awal dan akhir. Kalau memiliki awal dan akhir, berarti sebelum awal tidak ada. Nah, kalau seluruhnya itu sebelum awal tidak ada, nah, lalu siapa yang ngadain? Karena seluruhnya terbatas. Kalau seluruhnya terbatas, berarti seluruhnya pernah tidak ada. Kalau seluruhnya pernah tidak ada, lalu siapa yang mengadakan? Siapa yang mewujudkan? Nah, dengan demikian, kalau tidak ada yang tidak terbatas, kalau tidak ada yang tidak terbatas, maka tidak mungkin ada keberadaan. Karena seluruhnya terbatas. Kalau seluruhnya terbatas, berarti seluruhnya memiliki awal dan akhir. Kalau seluruhnya memiliki awal dan akhir, berarti seluruhnya sebelum awal tidak ada. Kalau seluruhnya sebelum awal tidak ada, berarti siapa yang ngadain? Begitu. Jadi kalau seluruhnya memiliki awal dan akhir, berarti seluruhnya sebelum awal tidak ada. Kalau seluruhnya sebelum awal tidak ada, berarti seluruhnya tidak ada. Kalau seluruhnya tidak ada, lalu siapa yang mengadakan seluruhnya itu? Dengan demikian, karena kita ini ada, ternyata kan ada yang terbatas ini kan ada. Kita, alam semesta, bumi, langit, pohon. Yang terbatas kan ternyata ada. Nah, karena yang terbatas ini ternyata ada, kan tadi udah dibilang ya kan, kalau seluruh silsilah sebab-sebab itu semuanya terbatas, berarti semuanya memiliki awal dan akhir. Kalau semuanya memiliki awal dan akhir, berarti semuanya sebelum awal tidak ada. Kalau semuanya sebelum awal tidak ada, lalu siapa yang ngadain keberadaan? Tidak ada. Berarti kalau seluruhnya terbatas, berarti tidak mungkin ada keberadaan yang terbatas. Ternyata keberadaan terbatas ada. Nah, kalau ternyata keberadaan terbatas ini ada, berarti pasti ada keberadaan yang tidak terbatas. Begitu. Nah, kalau ada yang keberadaan yang tidak terbatas, maka dialah yang mengadakan keberadaan yang terbatas. Nah, yang keberadaan yang tidak terbatas itulah yang kita katakan Tuhan. Yani dia tidak berdiri sendiri, dia tidak bermula. Sebab kalau bermula berarti terbatas, ada permulaannya. Jadi kalau dikatakan Tuhan berdiri sendiri, ada dengan sendirinya, itu bukan berarti apa? Bukan berarti Tuhan membuat dirinya sendiri. Memang tidak pernah tidak ada. Memang tidak pernah tidak ada. Gitu ya. Jadi keberadaannya itu bukan berarti bermula, bukan berarti membuat dirinya sendiri. Kalau itu berarti masih ada batasan. Karena bermula. Jadi qiyamuhu binafsihi, Allah berdiri sendiri, itu maksudnya bukan berdiri tadinya tidak berdiri. Bukan ada tadinya tidak ada. Bukan. Tapi memang tidak pernah tidak ada. Keberadaan tidak terbatas. Nah, keberadaan tidak terbatas ini tidak bisa kita bayangkan. Karena kita terbatas. Tapi bisa kita ketahui keberadaannya. Karena kalau tidak ada yang tidak terbatas, berarti tidak mungkin ada keberadaan yang terbatas. Seperti kita ini, alam. Yang terbatas ini tidak mungkin ada. Kalau tidak ada yang tidak terbatas.
Saya tidak mau menjelaskan tauhid, ini sekedar mukaddimah bahwa Tuhan itu maha suci. Suci dari apa? Suci dari keburukan. Suci dari hal-hal negatif. Mengapa? Dalilnya tadi itu, yakni Tuhan tidak terbatas. Nah, kalau memiliki kekurangan, keburukan, berarti terbatas. Berarti bukan Tuhan. Nah, karena Tuhan tidak terbatas, berarti tidak mungkin memiliki keburukan. Itu maha suci pertama. Maha suci kedua apa? Tuhan maha suci dari kebaikan. Loh, kok dari kebaikan maha suci? Iya, maksudnya dari kebaikan yang terbatas. Mengapa Tuhan maha suci dari kebaikan yang terbatas? Kalau Tuhan tidak maha suci dari kebaikan yang terbatas, berarti Tuhan memiliki keterbatasan. Kalau memiliki keterbatasan bukan Tuhan, karena pasti ada awalnya, ada akhirnya. Nah, kalau ada awalnya, kebaikannya itu ada awalnya, berarti Tuhan sebelumnya tidak memiliki kebaikan. Lalu dari siapa yang ngasih Tuhan? Itu satu. Yang kedua, ketika ada keterbatasan, berarti ada ketiadaan kebaikan pada diri Tuhan. Kalau ada ketiadaan kebaikan pada diri Tuhan, berarti Tuhan terbatas. Jadi dua dalilnya mengapa kebaikan terbatas itu harus disucikan dari Tuhan. Karena kalau kebaikan Tuhan itu terbatas, berarti kebaikannya itu ada awal, ada akhir. Kalau kebaikannya itu ada awal, ada akhir, berarti sebelum awal kebaikannya tidak ada. Jadi Tuhan tidak memiliki kebaikan itu. Kalau di awalnya itu, kalau sebelum awal itu kebaikannya tidak ada, lalu siapa yang ngasih Tuhan? Yang memberi kebaikan ke Tuhan siapa? Gitu. Sementara kita sudah buktikan selain Tuhan, makhluk Tuhan. Bagaimana makhluk bisa memberikan kebaikan pada Khalik? Tidak bisa. Ini dalil pertama. Karena itu kebaikan terbatas harus ditiadakan dari Tuhan. Kan? Dalil kedua apa? Kalau kebaikan Tuhan itu terbatas, ya, berarti kan kebaikannya ada awal dan akhir. Kalau kebaikan Tuhan itu ada awal dan ada akhir, berarti sebelum awal kan tidak ada kebaikan pada diri Tuhan. Nah, kalau sebelum awalnya kebaikan itu tidak ada kebaikan pada diri Tuhan, berarti Tuhan terbatas. Jadi memiliki batasan, memiliki kekurangan. Kalau Tuhan terbatas, memiliki kekurangan, berarti Tuhan bukan Tuhan. Karena kita sudah buktikan bahwa Tuhan mestilah tidak terbatas. Nah, jadi kembali kepada masalah, saya mau menyampaikan akhlak, tapi dasarnya semuanya di akidah. Nah, di akidah yang benar baru bisa berakhlak dengan benar. Begitu, bisa berpikir dengan benar secara zahir dan batin. Begitu. Shallu ala Nabi. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Nah, setelah kita tahu bahwa Tuhan itu maha suci, yakni suci dari keburukan dan suci dari kebaikan yang terbatas, berarti Tuhan mutlak, jadi secara mutlak, absolut, itu betul-betul maha suci. Nah, Tuhan yang betul-betul maha suci inilah yang kita harapkan menerima kita. Nah, ini yang mau pesan yang Musa sampaikan, pesan akhlak. Nah, Tuhan yang maha suci itulah subhanahu wa ta'ala, yang maha suci itulah yang kita harapkan dapat menerima kita. Nah, bagaimana caranya supaya yang maha suci itu menerima kita?
Caranya adalah kita juga menjadi maha suci. Begitu. Maha lawan maha. Jadi kalau sucinya sedikit-sedikit tidak bisa. Kita harus maha suci juga. Nah, tapi kebalikannya. Kalau Tuhan kan maha suci dari kekurangan dan kebaikan terbatas. Kalau kita nanti kita akan jelasin harus maha suci dari apa. Nah, memang pembahasan sucinya manusia ini banyak ya. Jadi dari sisi ilmu segala macam tidak salah. Jadi berusaha untuk tidak salah setidaknya. Nah, tapi saya mau menitik beratkan pada keikhlasan kita dan kepemilikan kita ini yang paling penting. Supaya kalau keikhlasan supaya diterima, kalau dari kepemilikan supaya kita tidak sombong sedetik pun. Satu apa? Maha suci, yakni kita harus maha suci dalam keikhlasan. Yakni betul-betul tidak ada unsur riya dalam perbuatan kita. Harus maha itu. Tidak boleh campur-campur. Karena Tuhan dan fulan, karena Tuhan dan fulanah, karena Tuhan dan itu, karena Tuhan dan ini. Itu tidak bisa. Betul-betul harus karena Tuhan. Nah, ketika disebut karena Tuhan, berarti sejak perbuatannya juga harus bersandar pada Tuhan. Bagaimana mungkin suatu pekerjaan yang tidak diperintah Tuhan, lalu kita niatkan karena Tuhan? Kan tidak mungkin. Nah, di sini nanti masalah fikih, masalah apa segala macam, nah di sini. Jadi makanya kalau di Syiah itu, kalau orang tidak tahu, nah tidak boleh dia beramal. Saya tidak tahu cara wudhu, tidak tahu cara sholat, tidak boleh dia wudhu dan tidak boleh dia sholat. Jadi wajib belajar. Kalau waktunya sudah mau habis, baru dibolehkan wudhu sebisanya, sholat sebisanya. Nanti setelah masuk sholat berikutnya, tidak boleh sholat di awal waktu. Wajib belajar. Nah, dalam keadaan seperti itu, mencari belum ketemu, dan sholat sebisanya, wudhu sebisanya, ternyata setelah seminggu dia mendapatkan guru yang benar, lalu belajar, lalu ternyata yang seminggu itu salah. Itu wajib diqadha. Nah, terus apa bedanya dong orang yang berusaha belajar tapi belum mendapatkan dengan orang yang tidak belajar? Bedanya kalau sudah berusaha belajar tapi belum mendapatkan tidak dosa. Jadi seminggu yang salah itu tidak dosa. Tapi kalau tidak belajar dosa karena ngarang-ngarang. Wuduknya ngarang sendiri, sholatnya ngarang sendiri. Jadi nabi baru ini. Kalau dulu kan budaya kita sewaktu kita masih di ahli sunnah wal jamaah, kalau tidak tahu tidak apa-apa kan gitu. Kalau tidak tahu tidak apa-apa. Kalau di Syiah tidak bisa. Kalau tidak tahu belajar, bukan tidak apa-apa. Makanya belajar fikih itu wajib hukumnya. Bukan sunnah, bukan baik. Baik saja maksudnya, bukan. Wajib. Tidak belajar, dosa. Fikih keseharian loh ya. Minimal fikih yang mau dilakukan. Jadi harus belajar. Nah ini ikhlas. Ikhlas dalam amal, yakni amalnya bukan hanya hati loh. Ikhlas dalam amal, yakni amalnya sesuai perintah Tuhan. Nah itu. Nah, lapisan kedua ikhlasnya apa? Ya betul-betul niatnya karena Tuhan. Begitu ya. Jadi niat ikhlas karena Tuhan itu yakni pertama yang dilakukan harus sesuai agama Tuhan. Yang kedua dilakukan karena Tuhan. Nah ini harus maha suci. Betul-betul harus maha suci. Keikhlasan ini harus maha suci. Yakni maha suci tidak ada campuran apapun. Bukan maha suci sebagaimana yang dimaknakan kepada Tuhan.
Jadi ini perkataan hiperbolik, tapi yakni berlebihan. Kalau pada Tuhan hakiki, kalau pada kita majazi. Yani bukan hakiki, hiperbolik. Kalau pada Tuhan hakiki, maha sucinya yakni maha suci dari keburukan, maha suci dari kebaikan terbatas. Tapi kalau maha suci dalam amal, yakni betul-betul maksudnya maha suci dari riya. Sedikit pun tidak boleh ada campuran. Nah, jadi kalau kita ingin diterima yang maha suci, syarat yang paling utama adalah apa? Maha suci dalam keikhlasan. Jadi karena Allah. Dan karena Allah ini dua. Pertama, amalnya harus sesuai perintah Allah. Yang kedua, niatnya karena Allah. Tidak boleh campur-campur. Oh, saya mau beramal nih ya, mau beramal bisnis. Yang satu dari campuran lah, maksudnya aturannya campuran. Sebagian dari Tuhan, sebagian dari kita sendiri atau sosial kita. Tidak bisa. Kalau sholat memang tidak ada orang yang nyampuri kecuali nekat. Nekat yakni tidak tahu tapi beramal, nekat. Tapi urusan-urusan politik, urusan-urusan ekonomi dan seterusnya, nah bisa di situ campur-campur. Berarti dia tidak maha suci dalam keikhlasannya. Itu masih amalnya, dasar daripada perbuatannya. Belum lagi niat hatinya. Nah, niat hatinya itu harus maha suci. Yakni suci dari riya dan apapun selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini tingkatannya ribuan tingkatan. Jadi tingkatan ikhlas itu saja ribuan. Gitu. Jadi ada yang ikhlas. Tidak, maksudnya ikhlas tanpa campuran pujian orang, tanpa campuran perhatian orang. Ada yang ikhlasnya itu tanpa mencari manfaat apapun, walaupun sedikit. Jadi tidak ada hubungan sama orang, tapi berhubungan dengan diri kita sendiri. Misalnya saya mau puasa terus supaya lemak saya hancur, supaya saya yang gemuk jadi stabil, jadi kurus, atau jadi kurusan, atau jadi stabil. Nah, itu kan bukan ingin dipuji orang, tapi ada campuran selain Tuhan. Begitu. Ada lagi, misalnya saya mau puasa karena ingin dapat pahala, ya masih ada campuran. Tapi ini boleh, yang pahala ke atas ini boleh ya. Yang karena riya tidak boleh, karena kurus tidak boleh, karena ingin diet misalnya tidak boleh. Tapi kalau karena ingin pahala, tidak apa-apa. Ingin surga, tidak apa-apa. Tapi ini tingkatan yang rendah. Nah, masih ada lagi ikhlas yang lebih tinggi dari itu. Begitu. Tapi kita selama masih bisa menikmati makanan, jangan bergaya-gaya tidak mau surga. Surga memang kita tidak terliur kepada surga sekarang karena tidak melihat. Tapi sama makanan yang ada di bumi ini sudah terliur, kita sudah kepingin banget kan gitu. Seperti melihat mangga muda kepingin banget, kalau lapar melihat makanan yang enak yang kita suka pasti kepingin. Makanan yang sebegini di dunia ini saja sudah kepingin, apalagi di akhirat pasti lebih kepingin. Kalau kita tidak kepingin sama yang di akhirat kan memang belum melihatnya. Kita belum sampai kasyaf melihat yang ada di surga. Begitu ya. Jadi jangan mengira. Jadi sekarang ini kalau kita berniat bahwa saya tidak ingin, saya beramal bukan karena pahala dan bukan karena surga, tapi karena Allah, bisa saja melakukan itu dan kita bisa bergaya-gaya berniat seperti itu. Kenapa? Karena kita belum pernah melihat surga. Coba kita melihat surga pasti meliur-liur. Gitu, jadi jangan terjebak ya. Jadi kapan saya bisa berniat bahwa perbuatan saya bukan karena surga? Nah, manakala kita sudah tidak suka kepada apapun yang ada di muka bumi ini. Makanan, pakaian, yang halal-halal itu, kita sudah tidak suka. Jadi makan bukan karena suka, memakai bukan karena suka. Begitu. Nah, yang halal-halal itu bukan karena suka dilakukannya. Nah, itu baru bisa berniat bahwa bukan karena pahala, tapi karena Allah. Tapi jangan meremehkan pahala. Sebab pahala itu sangat kita perlukan secara esensi.
secara hakikat. Nah, tapi niat itu tidak boleh karena itu. Nah, tidak bolehnya yakni nanti di atas itu. Jadi kalau kepada semua kenikmatan yang halal di dunia ini kita sudah tidak kepingin lagi, artinya tidak suka lagi kepada seluruh kenikmatan yang halal di dunia ini, kita tidak menyukainya lagi. Jadi kalau kita tidur karena memang kita perlu, bukan karena suka, makan juga begitu, bukan karena menari-narikan lidah kita. Nah, bukan karena kesukaan itu, maka kalau kita sudah tidak suka kepada yang mubah ini dan hanya melakukan karena darurat saja, supaya tidak mati, supaya sehat, supaya bisa berpikir dan seterusnya, tapi bukan karena suka, maka kala itulah kita bisa berniat karena Allah secara lebih murni. Tapi tidak boleh mengejek halal-halal Allah di muka bumi, apalagi surga, apalagi pahala. Tidak boleh meremehkan, nanti masuk kepada kesombongan, lebih parah. Mau jadi Irfan, lama-lama jadi syaitan. Na'udzubillah. Nah, nanti ada ikhlas-ikhlas lagi. Jadi ikhlas di atasnya surga, ikhlas di atasnya arsy, ikhlas di atasnya arsy, di atasnya lagi dan seterusnya. Sampai kepada fana. Begitu. Nah, saya tidak mau bercerita itu. Saya mau titik tekanannya hanya pada setidaknya di dunia ini jangan campuran orang atau campuran-campuran lain selain Tuhan. Di dunia, pahala tidak apa-apa, surga tidak apa-apa. Itu sudah masuk maha ikhlas sudah. Jadi maksudnya bukan maha ikhlas yang hakiki ya. Jadi maksudnya sudah masuk ke dalam ikhlas yang sudah insya Allah kalau benar di situ sudah akan terhitung selamat insya Allah ta'ala. Sudah diterima sama yang maha suci itu. Tapi penerimanya di tingkatan surga. Surga mukminin. Nah, tapi kalau nanti kesucian kita lebih memaha, yakni karena cinta kepada Allah saja, dalam artian kita sudah tidak menyukai tanpa meremehkan, tidak menyukai yang halal, tidak menyukai pahala surga. Artinya hanya semata-mata menyukai Tuhan, itu nanti penerimaannya di tingkatan yang lebih mahal lagi. Jadi Tuhan di mana-mana maha suci, di tingkatan manapun maha suci. Tapi nanti yang di tingkatan sucinya hanya dari dunia, dia diterima Tuhan di tingkatan surga mukminin. Kalau sucinya di atas surga mukminin, Allah akan menerimanya di atas surga mukminin, yang biasa disebut dengan Jannatul Muqarrabin, surga yang didekatkan. Surga yang didekatkan ini juga masih jutaan tingkatan. Nah, siapa saja yang ikhlasnya itu naik yakni lebih hilang, lebih hancur, bukan lebih berego, bukan lebih mau mencari yang lebih tinggi. Nah, justru ini harus dibuang. Bukan dibuang mau mencari yang lebih tinggi, justru karena ingin mendapatkan Tuhan yang maha suci. Nah, itu nanti diterima di tingkatan yang lebih atas. Sudah ya, itu poin pertama yang ingin saya sampaikan dari maha suci itu. Maha suci dalam artian yang keikhlasan ini. Yang kedua adalah maha suci dari kepemilikan. Jadi kita tidak boleh merasa memiliki. Nah, jadi misalnya ini harus latihan memang, harus serius. Tapi jangan dipaksakan. Jadi minimal antum hindari dosa sudah cukup. Jadi lakukan kewajiban dengan benar sesuai fikihnya. Meninggalkan dosa dengan benar sesuai fikihnya. Jangan ngarang-ngarang. Gitu. Kalau tidak tahu, cari yang lebih selamat. Saya tidak tahu ini halal apa haram. Anggap haram dulu. Begitu. Tapi jangan haramkan. Anggap haram dulu. Nanti belajar. Ini wajib apa sunnah ya? Nah, anggap wajib dulu. Jadi cari yang lebih berat. Ini wajib apa sunnah? Ragunya itu kan. Kan kita tidak tahu masalah ini. Wajib apa sunnah ya? Nah, anggap wajib dulu, tapi jangan diwajibkan. Jadi kita melakukannya seakan-akan wajib, tapi jangan diwajibkan, nanti jadi bid'ah. Bid'ah yakni menambah dan mengurangi hukum. Nah, jadi kalau ada yang ragu antara wajib dan sunnah, kita pilih wajib dulu. Seakan-akan wajib sambil belajar. Kalau ragu antara halal dan haram, kita pilih yang beratnya, yakni yang mana? Yang haram.
Kita ragu najis apa bersih. Kita anggap, iya betul. Ini najis apa suci? Kita anggap najis dulu sambil belajar. Oh, saya tidak tahu ini najis apa enggak ya. Ya, ahsan, lebih bagus kita sucikan sambil belajar. Begitu. Begitu caranya mau jadi orang mukmin. Udah ya. Nah, shallu ala nabi. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Nah, ketika yang kedua ini apa? Kita maha suci, yakni maha suci dari kepemilikan. Nah, di sini mahanya ini bertolak belakang dengan kemahaan Tuhan. Masalah ikhlas itu juga begitu sebenarnya, tapi belum menyala. Kan ketika kita kalau kita ikhlas mengatakan karena Allah, taat tunduk kepada Allah, peraturannya kita cari dan kita amalkan dengan niat yang ikhlas. Jadi ikhlas ada dua kan tadi, dasar amalnya dari Tuhan dan niatnya juga karena Tuhan. Itu kan berarti kita tidak mau ngarang-ngarang sendiri. Kita tidak mau ikut aturan selain aturan Tuhan. Nah, ketika kita berniat karena Tuhan, ikhlas lapisan keduanya, ketika berniat karena Tuhan, berarti kan diri kita dihilangkan. Berarti Tuhan yang menjadi idaman. Manakala Tuhan menjadi idaman, manakala Tuhan menjadi dasar perbuatan kita, lapisan pertama, ikhlas, lapisan kedua, menjadi idaman kita, berarti kita kan sudah dihilangkan. Jadi kemahasucian kita itu, maha suci yang opposite, yang berlawanan dengan maha sucinya Tuhan. Kalau maha sucinya Tuhan, karena maha kepemilikan yang tidak terbatas. Nah, kalau maha sucinya kita, maha ketidakpemilikan yang tidak terbatas. Persis dengan mahasiswa itu. Memakai kata maha, tapi ditaruh di siswa. Mahasiswa berarti maha murid. Tuhan maha alim, maha tahu. Maha sama maha, tapi opposite. Yang satu maha alim, maha pandai, maha tahu. Yang satu maha belajar, maha siswa. Nah, jadi maha bodoh, gitu maksudnya. Miriplah seperti itu. Nah, ini sebenarnya dalam tingkatan ikhlas ini, kita sudah apa? Kita sudah opposite dengan Tuhan. Yaitu, jadi supaya kita diterima Tuhan, Tuhan maha suci. Dalam arti memiliki tanpa kekurangan apapun, kebaikan yang tidak terbatas dan tidak memiliki keburukan sedikit pun, berarti kita apa? Tidak boleh memiliki apapun. Nah, ini menjadi jembatan bagi yang kedua. Yakni, kalau ingin diterima Tuhan, kita tidak boleh merasa memiliki. Begitu. Jadi yang kita miliki ini milik Tuhan. Jadi seperti saya titip uang ke antum. Pak Fajar, Pak Ali, ini uang tolong sampaikan ke fulan ya. Nah, ketika disampaikan di bulan, apakah antum memakai di situ? Di perjalanan? Tidak memakainya kan? Disampaikan saja. Itu harus begitu. Hidup ini seperti itu. Harus kita jangan merasa bahwa hidup ini antumnya. Gitu. Jangan. Tapi bagaimana merasakannya? Harus merasakan bahwa antumnya ini uangnya tadi yang saya titipkan itu. Begitu. Kan kalau saya titip uang ke antum untuk disampaikan ke fulan, berarti antum kan tidak berani pakai toh? Karena titipan itu uangnya. Tapi kan antum merasa ada bahwa antumnya itu antum. Uangnya titipan. Nah, sementara kita di hadapan Allah, yang maha memiliki hanya Allah. Berarti kita ini pinjaman. Jadi diri kita ini seperti uang itu. Kalau sudah demikian, apa yang terjadi? Nah, antum tidak boleh pakai. Tidak boleh pakai. Uang tadi tidak boleh pakai. Diri antum juga tidak boleh antum pakai. Nafas antum tidak boleh pakai. Ilmu antum, kecerdasan antum tidak boleh pakai. Kaki, tangan, semua. Cinta, benci, rindu, bosan, jengah, apa saja, marah, tidak boleh dipakai.
Karena titipan. Nah, lalu kapan boleh dipakai? Ya, kapan boleh dipakai? Ya, kapan saja yang memilikinya mengizinkan. Nah, jadi ya ketaatan kepada fikih itu lagi. Tapi dasarnya dengan ma'rifah yang seperti sekarang ini. Yakni apa? Bahwa semua ini pinjaman. Bukan mobil yang antum punya, bukan uang yang antum punya, itu lebih parah lagi, itu pinjaman. Diri antum pinjaman, diri saya pinjaman. Jadi tidak boleh dipakai kecuali kepada yang Tuhan izinkan. Begitu. Jadi rasa memiliki itu harus semakin dikikis. Walaupun halal. Nah, tapi kalau ingin ingin diterima Allah, dijamu Allah, maka semakin melebur, semakin memaha dalam ketiadaan, semakin secara otomatis memasuki kepada maha suci. Bukan memasuki yakni kita ada masuk lalu derajat tinggi. Derajat tinggi itu sebagai hamba, yakni sebagai maha tidak memiliki, itu hamba. Jadi derajat tinggi bagi Allah apa? Memiliki. Derajat tinggi bagi hamba apa? Tidak memiliki. Jadi semakin memiliki dosa. Nah, itu kan semakin tinggi. Misalnya memiliki derajat sosialnya kan semakin tinggi. Misalnya memiliki kekuasaan, membunuh sana sini kan semakin tinggi itu derajat sosialnya. Itu di mata Allah semakin rendah. Oke, sekarang kita tidak memiliki kemaksiatan. Yang kita miliki harta, mobil, benda, rumah, segala macam, kesehatan, segala macam. Merasa memiliki. Nah, di sini halal. Tapi tetap bukan yang tinggi. Begitu. Yani derajatnya kan sudah mulai berkurang dari yang zalim itu. Yang zalim itu punya harta halal, haram, campur kayak Fir'aun kan, kejam sana sini, menolong juga, kejam juga, campuran semuanya. Ada halal, ada haram. Nah, semakin luas kekuasaannya, semakin derajatnya makin tinggi secara sosial, jangkauannya. Kayak negara-negara kafir yang jahat kepada kaum muslimin, itu semuanya dijajah. Cengkramannya semakin tinggi kan derajatnya, powernya semakin tinggi, super power. Nah, itu di mata Tuhan jadi semakin dia memiliki kekuasaan yang lebar, halal dan haram, itu semakin hina di hadapan Tuhan. Nah, karena yang hamba yang mulia, yakni hamba yang tidak memiliki kemuliaannya itu tidak memiliki itu. Lah ini memiliki halal, haram dan halal. Nah, semakin jauh. Sekarang dikurangi. Oke, wilayah kepemilikannya sekarang dikurangi. Saya hanya mau memiliki yang halal. Berarti dia naik derajat. Naik derajat, yakni kan semakin miskin itu. Naik derajat, yakni semakin miskin. Semakin tidak punya. Tadi punya kekuasaan yang haram, sekarang tidak mau. Mau yang halal saja. Oke, berarti kamu sudah semakin miskin nih. Nah, berarti semakin mulia di sisi Tuhan. Semakin mulia di sisi Tuhan, yakni semakin miskin. Bukan semakin tinggi. Bukan saya mau memiskinkan diri supaya saya kaya di sisi Tuhan. Bukan begitu. Jadi kamu memiskinkan diri. Nah, sekarang kamu semakin mulia, yakni sebagai hamba. Bukan sebagai Tuhan. Oke, sekarang yang haram ini saya pilah-pilah lagi. Yang halal ini saya pilah-pilah lagi. Yang makruh saya tidak mau. Oke, kamu sekarang semakin miskin. Berarti semakin mulia kehambaanmu, ketidakpemilikanmu. Oke, sekarang yang makruh ini saya buang. Saya kurangi yang mubah-mubah ini. Yang tadi 1.000.000 hal yang saya suka. Sekarang 0,5 juta saja yang saya suka. Berarti semakin miskin lagi kamu. Semakin mulia. Yani semakin tidak memiliki. Semakin mulia. Oke, yang halal-halal ini saya kurangi lagi. Saya kurangi lagi. Dan semakin dikurangi semakin mulia. Yani semakin mulia sebagai hamba.
sampai pada puncaknya seluruhnya dia merasa tidak memiliki. Jadi semuanya pinjaman Tuhan nih. Terserah Tuhan mau diapain. Suruh ke sana pergi, suruh ke sini pergi. Jadi hatinya udah tak pernah merasa memiliki. Naik mobil, ini pinjaman. Masuk rumah, ini pinjaman. Hidup, bangun tidur, ini pinjaman nih. Kesehatan itu seluruhnya pinjaman. Sebenarnya pinjaman ini masih dalam rangka ini tingkatan belum tinggi banget ini merasa pinjaman. Yang tinggi itu merasa tidak memiliki sungguhan. Jadi biar pinjaman juga itu urusan irfan nanti itu. Ya, saya tidak mau membahas itu. Saya sekedar mau membahas bahwa pinjaman saja dulu. Dan ini sudah bagus. Ini sudah tinggi banget kalau kita melakukan top dah. Top sudah. Apalagi kalau di Indonesia kita hidup di negara yang begitu hancur ya. Dari sisi maksiat, pergaulan, segala macam. Kalau kita dapat melakukan ini, wali sudah. Tapi bukan untuk jadi wali. Wali yakni tidak memiliki, gitu. Bukan bisa terbang sana terbang sini. Itu bukan wali, itu ahli akrobat. Jadi kalau di Irfan Syiah itu dikatakan yang terbang sana sini itu akrobat, akrobatik. Ya. Terus yang Irfan hakiki bagaimana? Ya bisa terbang tapi nggak terbang, begitu. Kalau nggak disuruh Tuhan, begitu. Jadi mau dikasih apa sama Tuhan dan bukan milikku. Jadi tidak berani, kayak uang tadi lah. Mana berani kita pakai uang amanat? Haram. Gitu. Dibuat makan haram, buat beli baju, buat sholat, batal sholatnya. Sallu ala Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Nah, akhirnya ini, akhirnya bukan soal jawab ini. Alhamdulillah, tapi ala kulli hal ini belum selesai saya. Sudah 42 menit. Ya mudah-mudahan ini juga kebaikan untuk saya dan untuk antum. Belum selesai ya. Tapi mudah-mudahan antum tidak kecewa karena sudah menyiapkan pertanyaan tadi. Insya Allah kita akan lebih cepat nih untuk membuka dan jawab. Nah, ini tergantung rezeki masing-masing. Ini rezeki kita, rezeki saya, rezeki kamu, antum insya Allah ta'ala. Begitu. Karena saya tidak mengira serinci ini. Tadinya mungkin 15 menit saja. Ini sudah 43. Sallu ala Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Nah, dua hal yang ingin saya sampaikan. Pertama tadi apa? Ikhlas. Yang berlapis dua ya. Ikhlas. Setidaknya itu. Yakni aturan. Jadi bukan hanya amalnya. Bukan hanya niat amalnya yang karena Allah. Tapi amalnya itu saja juga harus sesuai dengan perintah Allah. Nah, lalu niatnya juga karena Allah. Nah itu berarti ikhlas dua unsur itu minimalnya. Itu maha suci ya. Maha suci dari riya. Maha suci dari selain Tuhan. Riya yakni orang. Nah, atau misalnya selain orang. Dari selain Tuhan. Kan suci dari riya. Pujian orang. Suci dari selain Tuhan. Seperti kesehatan. Segala macam itu. Ya. Semakin tinggi termasuk surga apa itu termasuk. Tapi jangan diamalkan itu. Hancur. Kitanya hancur. Jadi jangan memaksakan diri. Nah, yang kedua ini apa? Suci dari kepemilikan. Itu. Nah, ini sebenarnya tingkatan yang lebih tinggi. Ya, karena kita menguras perasaan memiliki. Begitu. Nah, semakin masuk ke yang kedua ini, itu semakin tinggi. Tapi, yakni semakin mulia. Ya, sebagai hamba. Yakni tidak memiliki. Akan tetapi saya mau menekankan tidak kepada yang tinggi-tingginya itu, sekedar di dasarnya saja. Yaitu apa? Yakni bahwa yang kita miliki ini, ilmu, harta, kesehatan, keberadaan, nyawa, mata, hidung, semua ini adalah pinjaman dari Tuhan. Bukan milik kita. Jangan dikira milik kita. Karena halal lalu kita bebas melakukannya. Tidak. Itu hanya keringanan dari sisi fikih. Bukan ma'rifah. Dari sisi fikih memang kita udah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sisi fikih. Jadi yang halal kamu boleh. Itu milik kamu. Terserah kamu mau apain. Yang penting halal.
mendapatkannya. Yang penting di tempat-tempat halal pemakaiannya. Oke, silahkan. Itu bahasa fikih. Itu sudah cukup sebenarnya. Tapi yang saya ingin lebih tinggi lagi di paling dasarnya ketidakpemilikan. Yaitu apa? Yaitu bahwa yang kita miliki dari badan, nyawa, kesehatan, harta halal, itu juga bukan milik kita. Jadi pinjaman Tuhan. Di atas pinjaman masih ada lagi loh ya, derajat yang lain lagi. Nah, ketika pinjaman Tuhan, titipan Tuhan, berarti awalan. Ini yang pertama yang ingin saya tembak, yakni yang saya fokus. Apa? Yang pertama, kita akan kehilangan ego, kesombongan. Apa yang mau disombongkan orang milik Tuhan? Bukan tawadu. Kalau tawadu itu masih bisa terancam sombong. Karena antum merasa memiliki, saya merasa memiliki. Tapi saya supaya tidak tinggi dada, supaya tidak sombong, saya duduknya ya agak tengkurap sedikit, lalu sopan sama orang, lalu hati saya menyintai orang, lalu hati saya memuliakan orang, lalu saya juga menghormati orang. Itu bagus, itu tawadu bagus. Tidak jelek, tapi ini terancam. Karena dia merasa memiliki. Alhamdulillah saya mendapatkan ilmu dari Allah. Alhamdulillah saya mendapatkan harta halal dari Allah. Nanti melihat orang fakir atau melihat orang yang tidak berilmu, kita sopan, sebisanya membantu. Kita tidak congkak di hadapan mereka, kita tidak sombong. Mereka itu tidak ada bedanya dengan kita. Yang beda hanya harta saja, tapi dia manusia yang juga mulia di sisi Allah, yang dimuliakan. Bedanya hanya tahu sama tidak tahu, tapi dua-duanya manusia yang sama-sama dimuliakan, sama-sama punya hak, segala macam. Saya harus bertawaduk seperti itu dan harus menyintai semua segala macam. Ini bagus, tidak ada jeleknya, tapi kurang. Karena dia masih merasa memiliki. Jadi suatu saat terancam, diuji bertubi-tubi, ngamuk. Misalnya di debat bertubi-tubi, marah, mencela, habis sudah. Jadi sombong. Diminta bertubi-tubi, diganggu bertubi-tubi karena kaya segala macam, akhirnya murka dia, mengejek orang di depan orang lagi, menggunjing orang. Kamu minta melulu. Banyak orang di situ kan, menjatuhkan martabat manusia, merendahkan, masya Allah. Nah, berbahaya tawadu ini. Nah, tawadu itu sudah bagus lah ya, itu di tingkatan ikhlas yang bagian pertama itu. Tapi kalau kita masuk ke dasarnya saja, di lapisan kedua, unsur kedua yang ingin saya fokus hari ini, yaitu ikhlas dan ketidakpemilikan ini, maha suci dari ketidakpemilikan ini, dasarnya aja, ya bahwa kita meyakini pinjaman saja sudah cukup. Artinya, betul-betul kita tidak akan merasa tawadu sama orang. Jadi kalau kita menghormati orang karena memang menghormati orang, bukan karena tawadu. Karena tawadu itu juga sudah bagus, sudah hebat, berpahala segala macam. Tapi itu masih terancam. Nah, supaya lebih aman dari ancaman jatuh, betul-betul jangan merasa memiliki. Begitu. Jadi pinjaman. Lalu kalau pinjaman apanya yang mau disombongkan? Orang uang ini titipan mau diserahkan ke fulan. Apa yang mau disombongin? Ketemu orang miskin, sama miskin. Saya juga miskin, orang saya tidak memiliki. Makanya justru saya yang ada uang di rumah itu titipan Tuhan itu, justru saya yang ketakutan. Kalau orang yang hidup pas-pasan enak. Dari sisi uang dia enak. Nanti tidak ada banyak pertanyaan. Tapi saya berlebih-lebih uang di rumah. Nah, itu nanti pertanyaan Tuhan akan banyak di situ. Begitu. Memang ada pelajaran-pelajaran lagi ya. Tuhan itu maha kaya. Tidak mungkin ngasih kita hanya untuk untuk nagih-nagih. Tuhan itu maha suci dari nagih-nagih. Tapi ini adab yang harus kita lakukan. Karena memang Allah mengatakan juga setiap perbuatan akan ditanya.
Jadi ini kita sedang beradab sama Tuhan. Bukan Tuhan itu maha bakhil. Minjemin sama kita, nanti maaf ya pakai bahasa yang kurang sopan. Nanti detail-detail. Kalau kita kan, ya jangan pakai bahasa kita. Jadi pakai bahasa ke Tuhan yang cocok sama Tuhan saja. Yaitu detail-detail menanyakan. Nah gitu. Jadi Tuhan minjemin nanti detail-detail seakan-akan dia juga perlu kepada hartanya. Tidak. Nah, jadi itu Tuhan maha kaya. Tidak akan mendetail-detailkan dari sisi bahwa Tuhan itu minjemin kita. Lalu Tuhan kontrol banget bagaimana ini. Supaya dia tidak rugi. Bukan. Jadi kalau Tuhan nanti menanyakan detail-detail itu karena kita sendiri. Karena demi kebaikan kita sendiri. Bukan karena Tuhan memerlukan. Begitu. Artinya, harta, kesehatan, hidup, wujud yang diberikan Tuhan kepada kita itu nanti akan tertanyakan sendiri sesuai dengan proses natural kita menjadi sempurna. Menjadi sempurna sebagai apa? Sebagai hamba, yakni sempurna sebagai tidak memiliki. Begitu. Kalau sempurnanya Tuhan memiliki, sempurnanya hamba tidak memiliki. Gitu. Nah, kalau unsur kedua ini dimiliki oleh seseorang, lebih selamat. Jadi ikhlas, lalu punya dasar juga maha suci dari kepemilikan. Walaupun dasarnya saja, yakni pinjaman. Itu udah cukup. Sudah cukup lumayan tinggi kalau di Indonesia, kalau diamalkan. Karena apa? Karena nanti antum tidak merasa memiliki pinjaman. Nah, ketika pinjaman nanti minimal hati-hati, minimal tidak sombong sama orang yang tidak memiliki, karena hatinya merasa sama-sama tidak memiliki. Yang satu naik sepeda engkol, yang satu naik mobil. Tidak ada bedanya bagi dia. Mau sepeda engkol, mau mobil, sama-sama bukan milik dia. Suatu saat Tuhan menyuruh jual. Suatu saat Tuhan menyuruh begini. Suatu saat Tuhan menyuruh begitu. Kapan kita tahu? Ya tergantung kepada yang memilikinya, yang dipinjeminya. Makanya belajar fikih segala macam supaya tahu maunya Tuhan. Nah itu. Jadi walhasil minimal niatnya di dalam dirinya dia pinjaman. Ini semua pinjaman dari Tuhan. Sehingga dia minimal dua hal itu. Satu, tidak ego, tidak sombong. Yang kedua, berhati-hati dalam menggunakan kesehatannya, keberadaannya, matanya, hidungnya, telinganya, tangannya, kakinya, hartanya, pikirannya, perasaannya, cinta, benci, dengki, segala macam itu. Marah, emosi, rindu, cinta, dan segala macam, kesel, jengah, dan segala macam, bosan, lelah. Itu semua harus diatur pada yang disukai oleh Allah. Benci, ya harus objeknya yang dibenci. Marah, harus kepada objek yang dimarah Tuhan. Nah, di sini marah itu tidak jelek. Kalau salah meletakkan objeknya itu baru jelek. Tapi kalau marahnya pada objek-objek yang dimarahi Tuhan dan cara marahnya sesuai dengan fikih Tuhan, maka itu ibadah, bukan jelek. Benci juga begitu. Benci pada objek yang dibenci Tuhan, caranya sesuai dengan fikih Tuhan. Nah, itu pahala. Cinta juga begitu. Cinta pada objek yang dicintai Tuhan dengan cara yang diatur fikih Tuhan, maka itu pahala. Tapi kalau cinta objeknya yang tidak dicintai Tuhan, atau objeknya yang dicintai Tuhan tapi caranya tidak pakai fikih Tuhan, maka dosa. Begitu. Nah, jadi saya mau kesimpulan nih sekarang. Sudah 55 menit. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah kalau kita ingin diterima Allah yang maha suci dalam segala kepemilikan kesempurnaan yang tidak terbatas itu, kita harus menjadi maha suci yang kebalikannya. Nah,
Yakni apa? Tidak memiliki apa-apa. Yakni belajar fikih karena kita tidak boleh punya aturan apa-apa. Meniatkan kepada Allah karena kita tidak boleh meniatkan kepada selain Allah, kepada diri kita dan lain-lain, tidak boleh. Berarti kita tidak memiliki apa-apa. Lalu kesehatan, badan, harta, keberadaan mata, anggota badan, seluruhnya ini, lahir batin, pikiran, perasaan, dan seterusnya, ini juga milik Tuhan, pinjaman yang nanti akan ditanyakan digunakan ke apa saja. Begitu. Nah, jadi kalau ingin diterima oleh Maha Suci, yang dalam artian memiliki, berarti kita harus berusaha untuk menjadi Maha Suci dari kepemilikan. Tuhan Maha Suci dalam artian kepemilikan, kita Maha Suci dalam artian ketidakpemilikan. Jadi harus suci dari merasa memiliki. Dalam amal harus berpikir, fikirnya Tuhan. Dalam niat harus Tuhan, tidak boleh selain Tuhan. Dalam kepemilikan begitu juga, ini pinjaman dari Tuhan, minimalnya begitu. Nah, dengan ini maka katakanlah tausiah untuk diri saya dan antum sudah saya anggap selesai. Sekarang baru masuk ke hajat pertama untuk kajian minggu ini, yaitu tanya jawab, ya, baik fikih atau selain fikih. Nah, kita akhiri dulu tausiah ini supaya memberikan semangat. Kalau memang benar, mudah-mudahan memberikan semangat kebenaran-kebenaran berikutnya dan aplikasi yang benar. Kalau ada kesalahan, semoga Tuhan dengan salawat kita ini, semoga Tuhan memaafkan dan menunjukkan yang benarnya. Sallu ala Nabi, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Karena saya sudah lelah, ini juga sudah hampir 2,5 jam. Saya paksa saya akhiri ya. Kalau dipertanyakan diputar lagi pasti banyak pertanyaan kayaknya. Tapi insya Allah perlahan-lahan, asalkan pasti rajin. Antum juga yang rajin gitu. Kalau tidak rajin hancur. Pokoknya tidak ada artinya tidak banyak gunanya belajar kalau tidak rajin, tidak nyatat, malas-malas datang ke kajian, hujan tidak datang, sakit kepala tidak datang, kecuali kalau sakit kepalanya keras banget. Tapi kalau sakit sedikit, demam sedikit, nah itu mah bukan penyakit itu. Jadi usahakan untuk datang ke kajian. Qurbatan ilallah. Jangan lupa menyintai Allah, menyintai Ahlul Bait, Quran, menyintai Rasulullah, mencintai Ahlul Bait, Imam Mahdi, itu semua ditaruh dalam dada, dalam jiwa, dalam akal. Insya Allah kita akan menjadi orang yang semakin hari akan menjadi semakin selamat, semakin diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa alihi thahirin. Jangan lupa juga saling halal menghalalkan, jangan lupa ya, di antara antum dan saya dan antum saling menghalalkan, tidak perlu dimintai maaf. Tapi jangan dijadikan kesempatan untuk saling menzalimi satu sama lain. Tolong saling halal menghalalkan di dunia ini. Di akhirat berat banget. Jangan dikira suami istri itu berkelahi nanti. Ayah anak saling lari di akhirat nanti. Saling lari karena akan dituntut, sama-sama menuntut. Jahanam sudah di depan. Dia mau cari tambahan supaya selamat dari jahanam. Biar ayahnya dituntut. Supaya kalau dia salah, pahalanya bisa diambil. Untuk menyelamatkan dirinya dari neraka. Ayah juga begitu, menuntut anak kalau ada kesalahan. Begitu. Makanya saling memaafkan lebih bagus. Suami istri bertengkar boleh, tapi usahakan jangan lama-lama dan saling memaafkan sekalipun bertengkar. Suami istri, ya. Karena semakin banyak bergaul, setiap hari bergaul, semakin banyak kemungkinan salahnya. Jadi saling memaafkan, saling meridhai. Marah-marahan tidak apa-apa, tapi hatinya saling meridhai di hadapan Allah. Begitu ya. Tapi jangan sampai parah-parah, ngumpat-ngumpat. Usahakan jangan, apalagi pakai main tangan. Bahaya banget itu. Oke, sallu ala Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami,
kedua orang tua kami, kakek-kakek dan nenek kami, keluarga kami, kolega-kolega, teman-teman kami, mukminin-mukminat, muslimin dan muslimat, al-ahya' minhum wal amwat. Terimalah amal bakti kami walaupun tidak ada artinya di hadapan-Mu ya Allah, dengan pahala-Mu yang tidak terhingga, dengan maaf dan ridha-Mu yang tidak terbatas, sehingga kami besok tidak terlalu malu menghadapi-Mu ya Allah, sehingga kami besok tidak terlalu takut menghadapi murka-Mu ya Allah. Begitu pula amal-amal keluarga kami, amal-amal baik keluarga kami, mukmin mukminat, kolega-kolega kami, muslimin dan muslimat, al-ahya minhum wal amwat. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan lindungilah dari segala keburukan diri kami, lindungilah dari segala keburukan terhadap diri kami, terhadap keluarga kami, terhadap kolega-kolega kami, mukmin mukminat, muslimin muslimat, para mujahidin, para ulama, para maraji', terkhusus rahbar tercinta. Ya Allah, rahmatilah yang telah meninggalkan kami dari keluarga kami, kolega-kolega kami, mukmin mukminat, muslimin dan muslimat, para mujahidin, para ulama, para maraji', terkhusus Imam Khomeini. Ya Allah, ya Tuhan kami, sampaikanlah salam setulus-tulusnya dari kami kepada Imam Mahdi alaihissalam. Sampaikan maaf kami kepada beliau sesungguh-sungguhnya atas segala kesalahan, kekurangan, kemalasan, dan apa saja yang membuat beliau tidak selesa, tidak ridho, tidak suka. Sampaikan salam setulus-tulus kami kepada beliau dan penyesalan kami, dan jadikanlah beliau yang mau menerima salam kami, mau menjawab salam kami, mau mensyafaati kami, mau memaafkan dan mengajari kekurangan-kekurangan kami, dan mau mensyafaati kami di dunia, di menjelang mati, dan di kuburan serta di akhirat kelak. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan pisahkan kami dari Nabi, dari Quran, dari Ahlul Bait di dunia ini, di kuburan dan di akhirat nanti. Ya Allah, ya Tuhan kami, cepatkanlah datangnya Imam Mahdi, dan jadikanlah beliau imam yang menerima kami, dan jadikanlah kami syiah beliau yang betul-betul mengikuti beliau dan syahid di pangkuan beliau. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.